Oke, tidak ada dosa bagimu yakni di dalam berbohong kepada istri untuk membahagiakan dirinya. Wow, hadis ini ditakrid oleh Al-Humaydi nomor Eh, 329. Sufyan Jadi Pak menyampaikan, Yordan, ya, Pak Yordan, ketika Pak Yordan selingkuh, pulang-pulang ke istri, bilang baru ada rapat kerja lembur. Ah, ah. Istri bahagia dengar oh itu itu, istri maksudnya. Sebentar bahagia. saya baca dulu ya. Iya, Oh iya ya, itu ya. Sufyan menyampaikan iya. kepada kami, ia berkata, Syahwan Ibnu Sulaim menyampaikan kepadaku dari Atha IBN Yasar, ia berkata, seorang telah datang kepada Rasulullah SAW seraya bertanya, ya Rasulullah, berdosakah aku berbohong terhadap keluarga istriku? Nabi bersabda, tidak, namun Allah tidak mencintai kebohongan. Lelaki itu berkata, ya Rasulullah, saya ingin memperbaiki dan membahagiakan dirinya. Nabi bersabda, tidak ada dosa bagi kamu. Wow, Oke. demikianlah hadis ini ada pada aduh, duh, duh. Demikianlah hadis ini ada pada Atta IBN Yasar secara mursal. Hadis yang oleh seorang tabi'in diangkat sampai kepada Nabi PNT. Dia telah menyebutkan hadis tersebut di bawah hadis-hadis Ummu Kalsum Ibnu Uqbah IBN Abu Muitara. Namun saya tidak tahu mengenal, tidak disebutkannya nama Ummu Kalsum. Apakah dari sanad atau dari penyalinannya atau bahkan dari riwayat yang ada pada Pak Humaydi yang berlaku mursal itu. Sanadnya Oke. sahih sampai aduh, gimana nih ayat ini ya Pak? Ini adalah dari buku Silsilah Hadis ya. Saya bawakan ini nih, Silsilah Hadis ini. Jilid 2 ya. Wow, kalau seperti begini Pak, kita nanti aman-aman ini ya. Kita barangkali di luar, kemudian kita masuk ke keluarga kita, itu bisa aman nih. Cuma ini bahaya kalau ada misalnya ada mata-mata nih. Kalau istri artinya kedapatan ini. Ini sepertinya seperti apa ya? Saya melihat siaran sinetron SCTV sekarang ini. Jadi ini sebuah sinetron Pak yang sementara diterapkan sekarang ini ya, barangkali. Jadi berbohong itu nggak hanya kepada kaum kafir aja ya. Berbohong kepada istri juga diperbolehkan untuk Iya, memperbaiki karena katanya. Iya, karena kan ingin mendapat lebih, bukan cuma satu maksudnya begitu. Makanya berarti cerita-cerita sinetron yang ada di TV-TV itu, telenovela kek, apakah itu, berarti itu benar juga ya. Saya mau kembali ke Pak Pemikir Ulung ini. Gimana Pak tentang makna yang mengandung ya kalau kita melihat dari sisi keluarga sih sebenarnya itu memang sebuah kebohongan ya. Dalam penilaian adakah Pak? Masih ada Pak Pemikir Ulung? Monitor. Ya, silakan. Itu tadi di dalam bagannya itu loh Pak. Kalau tentang sebuah apa ya, tentang sesuatu yang tidak baik seperti ini kan tentang kebohongan ini Pak. Masuk di dalam bagan yang mana ini? Bisa ada kan beberapa bagan-bagan itu Pak. Sampai lapisnya, barisnya ada 4 lapisan baru beberapa kolom itu Pak. Kalau dilihat dari tanggapan Bapak Tolong tentang ngasih ayat-ayat ini. Oke, secara esensi sebenarnya kan kalau kita diajarkan natur ilahi itu Tuhan tidak seperti manusia, ada ayatnya kan Tuhan tidak bisa berbohong gitu. Artinya secara esensi memang kita diajarkan untuk tidak berbohong. Nah, kemudian juga kita bicara tentang masalah prinsipal ya. Secara moral dan secara etik, Tuhan itu tidak pernah berbohong gitu.
Dan Tuhan tidak juga pernah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu sehingga dianggap sebagai sesuatu gitu kan. Kalau di kitab sebelah kan ada ya diserupakan sesuatu dengan sesuatu sehingga kita punya persepsi sesuatu gitu. Nah, memang secara kaidah moral dan etika tidak tidak apalagi kan jelas ya di Alkitab jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak gitu. Itu kan memang turunan dari bagaimana Tuhan mengajar natur ilahi ke setiap pribadi orang percaya. Jadi nggak ada tuh bohong putih di kekristenan tuh nggak ada ya, atau takiyah itu nggak ada. Jadi kalau misalnya kita melakukan komparasi secara objektif ya tidak ada satupun tokoh di Alkitab yang kena sihir ya. Jadi sebenarnya kan itu proteksi Tuhan ya. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan orang-orangnya terkena sihir dan kemudian masuk dalam pengaruh yang jahat gitu. Nah, ini ayat yang ditampilkan ini sepertinya apa namanya bertolak belakang ini. Tapi ini keyakinan mereka nih. Nah, inilah kayak coba saya jelaskan dari yang secara ini ya, secara kerangka. Oke, coba saya tarik dulu screen-nya ya. Nah, sebenarnya masalah sihir itu kalau diperhatikan itu kan muncul pertama kali bisa dilihat di Mesir ya, ketika Musa menjatuhkan tongkat kemudian menjadi ular, terus para penasihat Firaun juga melakukan sihir itu. Nah, dalam Islam itu sendiri sebenarnya kalau saya pelajari ya, itu ada yang namanya jin religion. Jin religion itu ternyata adalah kepercayaan dari Abdul Muthalib, kakeknya Muhammad. Yang diajarkan apa? Ya sosok jin, ada jin kafir, jin jahat, jin muslim. Manusia bisa kesurupan jin, jin terbuat dari api dan menjadikan Ka'bah sebagai pusat peribadahan, itu pun jin religion gitu. Dan praktek ruqyah itu memang dipraktekkan di agama jin gitu. Jadi agama kalau di sini sih kearifan lokal ya. Jadi ada kalau misalnya kita lihat di daerah Batak itu kan ada yang namanya kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan gitu kan. Nah ya, sebenarnya makanya saya bilang Al-Quran itu campuran, karena konsep dari bahkan Zoroaster sendiri ya, Majusi itu tidak mengenal yang sifat yang namanya jin. Gitu. Mereka tidak mengenal yang namanya kesurupan apa segala macam. Nah, makanya kalau secara historis sosiologis, ketika ada yang namanya sama ya, bohong putih, ada sihir putih juga kan, kita sering perhatikan tuh. Kalau misalnya mereka mengusir setan pakai ayat-ayat, kemudian pakai pragani dan itu, padahal kan gampang ya. Kalau dalam saya sendiri pernah gitu ngadepin satu orang kesurupan, ya saya bilang ya dalam nama Yesus kamu keluar, jadi keluar gitu. Nah, jadi sebenarnya agak sangat ironis kalau sampai dia mengaku nabi tapi kesurupan gitu. Itu ya secara parameter orang-orang percaya itu nggak pernah terjadi gitu. Dalam Alkitab nabi-nabi itu pun nggak pernah ada kesurupan gitu. Nah, kalau mereka bilang ya tadi kan si Ayubi argumennya muter-muter ya, nabi kan juga manusia gitu. Tapi kan dia nggak jujur ya bahwa nabi itu ada proteksi juga dari Tuhan gitu. Kalau nabi itu dibiarkan disihir oleh kuasa jahat, artinya ya tadi yang seperti Bu Sofia sampaikan, berarti Allahnya tidak berkuasa melindungi, Allahnya tidak berkuasa memproteksi. Kurang lebih seperti itu sih. Ada satu hal yang mau saya sampaikan. Mungkin saya belum menerjemahkan, saya belum ada waktu ya untuk menerjemahkan kitab dalam bahasa Arab. Ini nggak diterjemahkan sama mereka kalau mereka menulis sirah nabawiyah. Jadi ketika Nabi itu mengatakan dia menerima wahyu, itu tanda-tandanya seperti orang yang kerasukan atau kesurupan jin, teman-teman. Jadi mereka meruqyah itu ada di dalam kitab-kitab mereka. Nah iya, praktek ruqyah itu sendiri kan memasukkan jin yang lebih hebat untuk mengusir jin yang lebih kecil gitu. Artinya sebenarnya apakah kalau dalam dimensi rohani orang itu bebas dari pengaruh kuasa jahat? Tidak gitu. Ruqyah itu sama aja mengasukkan jin yang lebih besar ke jin yang lebih kecil. Nah, jin yang lebih kecil ini biasanya norak, atraktif kan. Tapi jin yang lebih besar ini walaupun dia pendiam, dia bisa merusak secara struktur jiwa itu orang sendiri gitu. Karena perhatikan aja orang-orang yang misalnya di ruqyah, apakah dia bisa lebih baik dari kehidupan sebelumnya? Perhatikan enggak gitu.
ya hidupnya terus dikuasai oleh kuasa-kuasa jin. Nah, yang namanya definisi jin itu muncul memang lebih eksplisit ya di jin religion. Nah, itu kepercayaannya dari Abdul Muthalib, kakek Muhammad. Nah, sebenarnya Abdul Muthalib ini punya keinginan dan kerinduan Muhammad menjadi pengganti iman dia gitu. Nah, akhirnya memang melahirkan Islam yang campur sari ya, artinya gado-gado, ada dari Majusi, jin religion, mitologi Yunani, bahkan praktek-praktek syariah-syariahnya itu sebenarnya syariah dari hasil pemikiran Yunani dan Romawi, bahkan ada juga pemikiran Arab-Arab kuno. Karena coba deh, terminologi jin ini nggak akan ditemukan di Alkitab dan nggak akan diekspos sedemikian banyak seperti yang diekspos di Al-Quran. Pak, di dalam Alkitab ini saya lihat juga ada memang pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, tetapi itu diizinkan oleh Tuhan. Salah satunya, Pak, tentang ada nabi itu yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, maksud saya bukan nabi ya, raja. Raja yang dipakai kemudian karena melakukan kesalahan dan dia tetap mempertahankan statusnya, jabatannya, pada akhirnya Roh Allah undur dari dia. Maka Tuhan izinkan ada roh jahat itu. Baru di dalam perjanjian baru tentang yang murtad itu, ketika terjadi kekosongan pada seseorang, maka akan lebih banyak lagi iblis yang masuk itu. Yang dikatakan oleh Yesus itu. Karena ketika roh setan itu diusir dari tubuh seseorang, kemudian dia menempatkan tubuhnya itu kosong, jadi tidak mengizinkan roh Allah masuk. Karena tidak ada yang menempati roh itu, tubuhnya itu, maka masuklah juga dengan bebas yang lebih ganas daripada roh-roh sebelumnya itu. Itu juga ada di dalam Alkitab itu. Tapi dalam konteks yang lain, silakan teman-teman kalau yang mau menambahkan tentang hal ini. Ya, pada prinsipnya seperti ini ya. Kalau di tetangga sebelah kan itu dia mengenal konsep jin baik dan jin jahat, jin muslim dan jin kafir ya. Tapi kalau di Alkitab itu jelas ya, namanya jin itu memang roh-roh jahat ya, roh-roh yang menyerupai sesuatu terus mengintimidasi dan memang fungsinya untuk merusak keimanan ataupun jiwa dari manusia itu sendiri gitu. Nah, inilah yang harus menjadi parameter pembeda kan. Artinya kenapa Alkitab itu kebenaran yang absolut? Karena kalau nggak Roh Kudus ya roh setan gitu. Cuman dua itu aja, ada kayak semacam dikotomi ya, nggak ada diantaranya gitu. Nah, sementara di teman-teman ataupun di Al-Quran itu ada diantaranya, jin putih, jin Islam. Padahal ya jelas kalau misalnya itu nggak roh kudus ya roh setan. Nah, kalau misalnya kita balikin terminologi gitu, berarti kan ada tiga terminologi ya di Al-Quran itu sendiri. Ada roh baik lah, ada dibilang roh kudus walaupun roh kudus itu disebut Jibril gitu kan. Kemudian ada jin kafir yang jahat, ada juga jin putih gitu kan. Jadi ada tiga kan gitu. Jin putih ini ya sebenarnya kalau dalam kekristenan ya itu dari dikotomi membuat abu-abu, gray area gitu. Sehingga itulah yang menjadi praktek okultisme dari kepercayaan seberang gitu, ketika mereka melakukan ritual-ritual tertentu untuk masuk ya tadi kayak praktek ruqyah dan segala macam. Dan banyak juga teman-teman dari muslim itu sendiri kan menolak bahwa itu bidat, itu enggak, itu sesat lah gitu. Tapi pada faktanya memang ruqyah itu memang tradisi Islam itu sendiri yang nggak bisa dipungkirin gitu. Nah, beban pembuktiannya ada di teman-teman Islam, bukan di teman-teman Kristen. Karena kita nggak mengenal itu yang namanya jin putih ataupun jin muslim ataupun ada kuasa selain Roh Kudus yang baik, enggak gitu. Kalau di Alkitab jelas kalau nggak Roh Kudus malaikat, kalau nggak Roh Kudus roh setan, itu perbandingannya gitu. Nah, sementara di mereka memang ada tiga ya. Ada Roh Kudus yang katanya Jibril yang kadang juga identitasnya tidak jelas, ada jin Islam yang jin putih lah, jin baik gitu kan, kuasa kuasa supranatural yang baik sama kuasa supranatural yang jahat gitu. Silakan ditambahkan oleh teman-teman. Silakan Jo.
Open mic, Jo. Lukas Selamat 10:19 udah dibahas tadi. Hah? Belum Pak Pras, belum. Belum ya. Tadi karena kamu ngomong seperti itu, ini kan ada ayatnya nih. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi kalau buat kita, ya kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, menginjak kuasa dan menahan kekuatan musuh. Dan kemudian prakteknya kita di dalam Matius pasal 12 ayat 27, kalau setan itu bukan setan mengusir setan, tetapi permisi dengan cara berdoa atau mengusir dengan baik-baik. Kalau kita kan beda, kita kan mengusir dengan membentak dan menyuruh dia keluar demi nama Yesus. Dan itu terjadi. Ya, padahal praktek itu udah terjadi 700 tahun sebelum Al-Quran ditulis ya Pak Pras ya. Jadi agak ironis juga ya kalau misalnya baginda Nabi bisa kerasukan dan dia tidak bisa ya kalau udah kerasukan aja berarti kan dia nggak punya kuasa mengusirnya gitu. Dan siapa yang mengusirnya itu ada nggak keterangan dari itu Bu Sofia? Siapa yang mengusir setan dari Muhammad? Mungkin Bro Billy bisa bantu. Nggak ada ya. Jadi setannya malas terus akhirnya dia pergi sendiri ya. Ada saya mau dapat surat, dapat ayat-ayat itu untuk ngusir ruqyah itu. Jadi sebenarnya bukan hanya 700 tahun sebelumnya, dan hal itu pun masih terjadi pada hari ini dan terus berlangsung dan terus bisa dialami untuk hal ini. Ya, jadi teman-teman muslim masih sering kesurupan harus diruqyah gitu ya Pak Paras ya. Iya, dan sebenarnya kalau mereka yang punya hal-hal seperti itu bisa membuktikan apakah itu berasal dari si jahat atau bukan. Datang aja, begitu ditumbang tangan ketahuan. Saya bukan dari aliran yang karismatik gitu ya. Tetapi satu hari saya datang ke persekutuan doa gitu ya. Kemudian ada satu perempuan itu bawa dia punya cowok, dia mengatakan pengen adu ilmu. Dia datang, kita waktu pujian penyembahan bareng-bareng, dia langsung kelepek-kelepek tuh di bawah. Kemudian berhenti, tetap kan kita usir, nggak keluar karena dia nggak mau ya udah kita lepasin. Dia duduk di samping kan, dia begitu mau lari, saya tuh nggak sengaja karena dia duduknya di sebelah saya kan. Saya kan bukan orang-orang yang praktek gitu kan. Saya pegang itu langsung jatuh gitu, pluk, lemes gitu, dipegang langsung lemes ya udah. Tapi teman-teman bilang udah biarin dia, kalau nggak mau nggak ada gunanya kita usir atau apa ya udah. Jadi kita lihat bahwa memang hal itu nyata gitu, bukan sesuatu hal yang bohong ataupun main-main. Justru hal-hal seperti ini kalau yang ada merasa dirinya punya roh putih lah apalah, itu bisa diuji, bisa dibuktikan. Kalian datang aja gitu dan kita akan lihat bahwa benar nggak itu putih gitu, karena kuasa yang lebih besar itu akan ternyata gitu. Ya betul ya Pak Pras, sebagai orang percaya kita ya punya kesaksian ya terhadap kuasa jahat itu. Iya, padahal saya kan bukan orang-orang yang praktekin itu, saya juga nggak tahu. Betul. Saya juga nggak seperti orang yang mempraktekkan, ataupun karena saya kan bukan karismatik. Tapi saya kan bukan orang yang anti kemana aja gitu kan ya. Teman saya ngajak sama-sama kerja, kenal, saya datang gitu, ngobrol, saya berapa kali ikut, dan kemudian ada kejadian itu gitu. Dan itu suatu hal yang nyata gitu. Dan ini kesaksiannya nggak cuma 1-2 ya Pak, misalnya kayak Tony cobain game. Iya, makanya betul, makanya saya bilang yang soal ini bukan hanya 700 tahun sebelumnya dan hanya sekedar sebuah cerita, tetapi sebuah realita yang ada sampai sekarang, bahkan di dalam sebenarnya di antara semua jemaat Tuhan gitu, ada hal itu gitu, bukan hal yang langka atau sesuatu hal yang cuma cerita atau hanya
sebuah kepercayaan, bukan, tetapi sebuah realita rohani yang benar-benar bisa terjadi dan bisa bisa kelihatan dan nyata gitu. Kalau ada kerasukan setan ya kita juga bisa usir, bukan peristiwa yang bagaimana gitu. Iya Pak, artinya ada kemuliaan Tuhan yang selalu menyertai orang-orang percaya ya. Jadi kuasa gelap itu nggak bisa menyentuh sujung jari kita sekalipun ya Pak ya. Ya, kelihatannya begitu karena saya juga kurang berapa itu di dalam praktek-praktek yang mujizat-mujizat demikian gitu. Oke, mungkin ini Saudara Barefoot boleh menambahkan? Ya, kalau di dalam Alkitab sendiri kan sudah ada cerita tentang manusia yang kerasukan setan ya. Jadi peristiwa masuknya roh jahat ke dalam tubuh seseorang, dia menguasai secara penuh. Jadi orang tersebut sudah tidak sadar. Nah, kita bedakan ketika roh iblis masuk ke dalam pikiran. Karena walaupun orang percaya, itu juga bisa dirasuki dengan roh iblis. Maksudnya dalam bentuk pikiran. Jadi dia kan, pikiran itu kan pengendali dari seluruh aktiviti dari seseorang. Iblis itu punya kuasa untuk masuk ke dalam pikiran. Tapi iblis tidak masuk ke dalam hati, karena kalau dia sudah masuk ke dalam hati, artinya iblis maha tahu sesuatu yang tersembunyi. Iblis nggak sampai ke situ, karena pikiran itu sebenarnya peristiwa chemistry kan, terjadi reaksi di dalam sel-sel otak. Nah, dia bisa punya kuasa untuk mendrive orang. Contohnya kan ya yang sudah dilakukan itu kepada Yudas. Yudas jalan bersama Yesus 3 tahun, tapi dia tetap aja berkhianat karena pikiran Yudas itu dirasuki setan. Nah, tapi kalau kesurupan, orang itu benar-benar lost conscience. Dia benar-benar tidak sadar. Contohnya seperti orang yang kerasukan setan sampai udah 20 tahun kalau nggak salah, yang Yesus hampiri dan kemudian roh jahat itu dilempar ke babi. Nah, sama dengan hari ini, banyak juga orang-orang yang telanjang di jalan. Nah, itu sama peristiwanya dengan kasus di waktu Yesus menjumpai orang yang sudah gila 10-an tahun. Jadi kalau menurut saya ya, kenapa orang bisa sampai kerasukan setan dan setan itu mengendap di tubuhnya berlarut-larut, itu menurut saya gini, kalau kita kuat di dalam Kristus, kalau kita benar-benar Kristen, harusnya hal itu nggak terjadi. Apalagi sampai kesurupan. Ya, jadi roh yang ada di dalam diri orang Kristen yang sudah menerima Yesus dan Roh Kudus itu lebih, kan sudah dinyatakan bahwa roh yang ada pada dirimu lebih besar dari segala roh yang ada di kolong langit ini. Kenapa kok setan bisa berkuasa gitu kalau di dalam tubuh orang Kristen sudah ada Roh Kudus? Harusnya itu tidak terjadi. By logic aja udah nggak akan terjadi. Artinya roh Kudus bisa dikuasai begitu saja oleh iblis, nggak mungkin. Jadi orang yang depresi kepanjangan sampai akhirnya dia lost conscience, artinya jiwanya kosong. Kemudian iblis masuk menguasai tubuh dan pikiran dan jiwa orang itu. Makanya orang itu menjadi telanjang dan jalan-jalan karena dia udah nggak sadar siapa dirinya. Kita tanya namanya juga dia nggak tahu. Nah, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenyam karunia-karunia Roh Kudus, nggak akan terjadi hal demikian. Karena dia tidak pernah depresi berkepanjangan. Pasti percaya ada solusinya. Jadi, hati-hati kita berobat ke psikiater, ternyata orang tersebut dikuasai roh jahat, ya roh jahatnya yang harus diusir. Kalau mondar-mandir ke psikiater sampai puluhan tahun pun belum tentu sembuh. Kalau memang roh jahatnya belum diusir dari tubuh orang tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin yang lain ada tanggapan atau tambahan. Terima kasih. Ini mungkin Pak Munir dari pihak Muslim mau menanggapi. Pak Munir silahkan. Tadi sempat terputus. Kalau seandainya berkenan, Pak Yamin, Pak Munir. Pak Yamin Almirasi, silahkan. Saya udah X to unmute. Jika berkenan merespon, akan lebih baik Pak, sehingga terjalin pemahaman yang lebih komprehensif lagi. Kita bangun satu jembatan dialog. Silakan Pak Yamin, atau Pak Yamin masih dalam kesibukan saat ini? Silakan Pak Jordan, kembali dimoderasikan. Ya, ini tentang kerasukan ya.
bagaimana sih sebenarnya alur tentang iblis itu bisa merasuki seseorang? Dilihat dari keberadaan manusia itu, di mana kan di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita manusia itu ada tubuh fisik, yaitu daging kita ini, kulit, ada tulang, ada darah ini. Kemudian di situ ada jiwa, kemudian di situ ada roh, tubuh, jiwa, dan roh. Berarti di dalam manusia ada 3 unsurkah dapat kategori seperti itu. Kemudian kita melihat di sini ada roh dari Allah yang mengurapi manusia. Ini yang tidak diketahui oleh yang punya keyakinan di seberang sana, yang tidak mengetahui tentang keberadaan manusia itu sendiri, sehingga pengetahuan tentang roh ini, bagaimana iblis itu masuk lewat mana, apakah lewat fisika, lewat jiwa, lewat roh, ini mereka belum tahu atau gimana. Sebab contoh, nah ini, ketika manusia itu mati, kan terjadi pemisahan. Kata mati ini pemisahan antara tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu kembali kepada tanah, tetapi roh itu kan kekal. Ketika itu dihembuskan, pada waktu masih janin ini roh manusia ya, bukan roh Adam, bukan roh Yesus ya. Ketika itu berada di dalam janin, itu dihembuskan sehingga ada embrio di sana. Itu sudah ada. Sehingga kita tahu bahwa yang binasa pada tubuh kita, yang dalam diri kita itu adalah tubuh yang daging ini. Tetapi ada yang kekal di dalam tubuh kita ini, yaitu jiwa dan roh ini. Ketika mati terjadi pemisahan. Namun jangan dulu kita melihat tentang soal kematian itu. Kita yang masih hidup ini. Ada suatu pertanyaan yang begitu besar ketika saya diskusi dengan mereka. Menanyakan tentang roh manusia dan dengan Roh Kudus. Apakah ini memiliki 2 roh, 1 roh, atau bagaimana? Sebelum saya melanjutkan ini, Pak Pemikir mungkin bisa lanjutin ini, karena Bapak sebagai apa ini bisa mungkin menambahkan ini. Silahkan. Mungkin silakan Bro, teolog kontekstual dulu memberikan pandangannya, silakan Bro. Ya, terima kasih, salam ya teman-teman semuanya. Mas juga saudara kita yang dari seberang, ya Pak siapa nih? Dari Islam? Pak Yamin. Pak Yamin. Ini membahas tentang roh jahat ya? Iya kan, konteksnya waktu itu baginda Nabi pernah dirasuki, sementara bagi kita kan nggak mungkin seorang Nabi atau seorang yang dilindungi Tuhan bisa dirasuki. Tapi bisa tadi nyambung ke apa yang disampaikan Pak Jordan, silahkan. Oke. Jadi gini, saya mau berbicara dari pandangan kita ya, iman Kristen. Jadi mengapa seorang Kristen itu, ya pengikut dan murid Yesus, kalau memang betul-betul dia beriman kepada Yesus, ya dia tidak mempan itu dimasuki oleh mau hantu belau apapun itu, setan, Allah atau iblis apapun tidak bisa. Kenapa? Bisa saya screen 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah, di situ dikatakan, ya kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yes, amin. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Ya jelas ya. Amin. Itu. Karena apa? Kami berasal dari Allah. Gitu. Yes. Kenapa? Karena roh yang ada dalam diri kami itu lebih besar daripada roh dunia ini. Nah, itu loh. Jadi selama orang Kristen itu betul-betul beriman kepada Yesus, ya, berserah kepada Yesus, artinya seluruh pusat hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus, tidak akan bisa roh dunia, mau hantu belau, mau setan apapun, setan alas apapun, tidak bisa. Setuju banget. Kenapa? Roh yang ada dalam diri kami itu lebih besar daripada roh dunia ini. Apalagi kalau nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama,
Ya, termasuk juga Yohanes Pembaptis, termasuk juga para rasul. Gitu loh. Nggak pernah ada ceritanya ya di Alkitab yang entahkah itu namanya rasul, ya, entahkah itu namanya nabi, itu yang bisa kerasukan roh jahat selama dia, ya dengan catatannya, selama dia betul-betul beriman kepada Allah yang benar, kepada Tuhan yang benar, Yesus Kristus. Nah, itu. Ya, karena apa? Itulah peranan Roh Kudus itu. Nah, lalu gini, ya, oke, saya mau buka lagi Kolose 3, Kolose 1. Kolose pasal yang 1. Coba, Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Oke? Di dalam dia, di dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, ini. Jadi memang orang yang sudah berada dalam Yesus, ya, jelas bisa katakan, kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Gitu loh. Ya. Ke dalam apa? Kerajaan anaknya yang kekasih bersama dengan Yesus. Nah, itu. Ya, dan dosa kita diampuni. Nah, itu. Jadi tidak ada pasanya itu di situ. Oke? Nah, lalu gini. Jadi kita sebagai orang yang percaya, ya, tidak memiliki kesamaan dengan kegelapan atau setan. Ya, antara Roh Kudus dengan roh iblis itu tidak bisa hidup dampingan. 2 Korintus mana nih? 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 15. Jadi karena kita sudah milik Kristus, ya kita dimerdekakan dari dosa. Nah, itu makanya kuasa dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Ya. Jadi Pak Yamin, ya kalau dalam iman Kristen seperti itu, Pak. Ya. Itu tidak pernah ada ceritanya itu ada nabi dalam perjanjian lama, yaitu bisa kerasukan setan atau iblis, ya, atau roh jahat, tidak bisa itu. Gitu loh. Kenapa? Ya jelas fungsi mereka apa gitu. Mereka tuh dipilih dan dipanggil oleh Allah. Yang namanya nabi yang dipilih dan dipanggil oleh Allah, pasti Allah memperlengkapi dia dengan kuasa, Pak. Gitu loh. Karena tidak sembarangan orang itu ketika orang itu dipanggil dan dipilih oleh Allah atau Hashem, ya, Yahweh itu. Tidak sembarangan itu. Karena mereka lah yang sebagai pelihat, mereka lah yang bernubuat, mereka lah yang menyatakan, menyampaikan firman Allah langsung yang mereka dengar dari Allah. Oke? Makanya dalam perjanjian lama, Pak, tidak ada ceritanya nabi itu tidak dengar langsung firman Allah itu, Pak. Apa boleh buka Alkitab, ya, dalam perjanjian lama tidak pernah ada nabi yang tidak pernah mendengar suara Allah langsung, Pak. Itu tandanya mereka nabi, Pak. Gitu loh. Ya, langsung direct. Bukan malaikat yang memilih mereka, bukan malaikat yang manggil mereka, bukan. Secara gitu. Vertikal dari Allah langsung ke manusia, itu jadi nabi, langsung, gitu loh. Iya, jadi nabi itu langsung dipanggil dan dipilih oleh Allah, bukan malaikat. Gitu loh. Makanya mereka bisa dengar langsung suara Allah. Gitu loh. Mereka bisa langsung menerima firman Allah itu, bisa langsung. Tidak pakai perantaran, Pak. Mau perantaran manusia, mau perantaran malaikat, tidak ada guna itu. Ya. Kalau Bapak baca dalam nabi dalam perjanjian lama, tidak ada itu. Nah, ini, Pak. Itu. Jadi itu perbedaannya, Pak. Kalau di dalam Alkitab, iman Kristen itu berbeda, Pak. Nah, itu aja dari saya. Silakan teman-teman, lanjutkan. Mungkin saya bisa tambahkan ya. Ini dalam perjanjian lama saja bahwa apabila seseorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, ya ini mereka yang harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadinya apa, Pak Yamin dan teman-teman muslim? Bahwa kualifikasi nabi itu, bahkan orang biasa aja yang kerasukan, dia aja harus dilempari batu loh di situasi di perjanjian lama ya, di saat hukum Musa dan segala macamnya. Jadi akan sulit bagi kami orang percaya ataupun orang Kristen
memahami bagaimana seorang nabi bisa kerasukan roh jahat. Dan Nabi bahkan juga palsu kan udah. kita nggak boleh. Artinya akan sulit bagi kami memahami gitu kan, dan penjelasan apapun ya itu seharusnya nggak bisa diterima gitu, karena memang buat kami orang-orang percaya, jangankan nabi ya Pak, buat orang-orang percaya aja tuh nggak mungkin dirasuki oleh roh jahat gitu. Itu silakan Bapak mau panggil dukun santet, dukun dayak segala macam, coba minta santet yang namanya pemikir ulung gitu. Saya challenge Bapak gitu. Silakan. Nggak akan mungkin saya bisa disantet ataupun dikuasai gitu, karena ya ada roh Allah. Nah, ada roh tadi yang tadi saya sampaikan ke Pak Jordan sekalian ya kan, tadi esensi dari kebenaran absolut adalah impartasi dari natur ilahi. Tadi di Yohanes itu kan ada roh Allah yang ada di dalam diri saya itu lebih besar dari roh-roh dunia gitu. Artinya seharusnya kita coba komparasikan, harusnya Nabi Baginda Muhammad juga bisa bilang, roh Allah SWT yang ada bersama saya lebih besar dari roh-roh yang nyantet saya, yang dukunin saya gitu, yang mau bikin mati saya gitu. Dan pasti roh itu pasti jengking-jengking Pak gitu. Pasti kabur kebirit-birit gitu, karena ada roh Allah SWT yang sedemikian perkasa memproteksi Baginda Nabi. Tapi faktanya kan bukan demikian Pak. Kemudian Ayyubi juga bilang, Nabi kan manusia biasa lah. Kami orang percaya di Alkitab aja yang cuman orang percaya, bukan Nabi status kami. Tidak mungkin kami dirasuki roh-roh jahat. Gitu. Jadi komparasi yang kami lakukan ini seharusnya menjadi beban pembuktiannya di teman-teman Muslim. Silahkan kalau seandainya tergerak untuk memberikan pembuktian, ya mari bergabung dan memberikan argumentasi dan data-data yang komprehensif dan relevan. Ini tentang tentang manusia itu. Kan ada sebuah pertanyaan dari mereka ketika manusia itu memiliki roh sesuai dengan di dalam Alkitab. Kemudian ada Roh Kudus lagi nih. Ini akan menimbulkan pemikiran dari mereka bahwa seolah roh manusia dan Roh Kudus ini nantinya akan tumbang tindih di dalam orang percaya itu. Silakan, boleh dijawab. Ya. Jadi tidak bisa tumbang tindih Pak. Gitu. Kenapa? Karena roh kita pertanyaan, Pak, pertanyaan mereka jangan sholat yang bertanya. Bukan ya. Tidak masuk, saya mau menjawab yang Bapak yang bertanya itu ya. Siapa yang ya, ini pertanyaan dari mereka, kemudian saya tangkap. Nah, saya lemparkan karena ini menyangkut roh. Silakan. Iya. Jadi tidak bisa tumbang tindih. Kenapa? Karena roh kita itu kan yang diberikan oleh Allah. Oke. Ya kan, nefesnya Allah. Ya kan gitu. Jadi apa sebab manusia hidup itu? Karena Allah memberikan nefesnya. Ya kan? Itu. Makanya kita hidup. Nah, sedangkan Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri. Tidak bisa tumbang tindih. Gitu. Nah, gitu. Jadi gini, makanya kenapa di dalam Alkitab itu apa peran Roh Kudus? Kan gitu. Ya, peran Roh Kudus itu tidak sama dengan roh manusia. Itu. Roh Kudus itu dikatakan dalam Alkitab tuh ya. Saya buka ya. Yang pertama kan dia kan roh kebenaran. Roh yang memberikan kebenaran dalam diri kita. Kan gitu. Ya kan? Roh penghibur. Ya kan? Jadi banyak. Jadi enggak bisa tumbang tindih antara Roh Kudus dengan roh manusia, berbeda. Gitu loh. Nah, itu. Jadi tadi ya sekalian saya jawab juga ya. Jadi gitu Pak. Jadi untuk yang memberikan pertanyaan itu tidak bisa. Karena beda. Itu antara roh manusia dengan Roh Kudus itu beda. Gitu loh. Ya, dan juga Roh Kudus itu dia punya fungsi peranan bukan seperti roh manusia. Nah, itu. Itu aja jawaban singkat saya. Oke, saya tambahkan. Ada yang nambahkan, silakan. Iya, justru kalau pertanyaan itu saya bilang blunder Pak Jordan. Kenapa? Justru Roh Kudus ini adalah eksistensi pribadi yang ketiga dari Tuhan. Nah, memang konsep dalam Alkitab ya, ada sebagai orang percaya, Tuhan Allah itu Tuhan Allah yang mau berelasi secara intensif untuk apa? Supaya manusia ini memiliki harapan terhadap kehidupan ilahi. Supaya manusia ini nggak cuma hidup
lahir, hidup, kawin, mati, terus tanpa makna apapun juga, tanpa memahami kebaikan, kasih setia, dan karunia Tuhan gitu. Nah, karena itulah Roh Kudus ini menjadi satu wujud pernyataan kasih Tuhan ketika Yesus Kristus sudah bangkit, dan dia mengintroduce ya, dia memperkenalkan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang akan memerdekakan kita dari dosa, Roh yang akan menuntun kita memahami Alkitab. Nah, bedanya kan di Alkitab itu ada Roh Kudusnya. Jadi kalau secara sederhana gitu, kita nggak cuma dikasih manual book gitu kan, terus lu belajar sendiri deh, tanpa ada pembimbing yang memahami esensi dari manual book itu sendiri gitu. Nah, kalau kita paketnya lengkap, kita nggak cuma diberikan nabi dan segala macam, nggak diberikan cuma kitab itu, tapi ada instrukturnya, ada penolongnya, parakletos gitu. Bahkan dia menjadi pembela kita. Dan pribadi Allah yang luar biasa inilah yang menyatakan, yang menjadi kebenaran absolut. Kenapa? Karena Allah nggak cuma lempar firman, tapi tidak mau juga menyertai bagaimana manusia bisa melakukan firman ini di keseharian dan tantangan hidupnya gitu kan. Artinya kan sering orang-orang dari luar gereja bilang practice what you preach gitu kan, praktekkan apa yang Anda khotbahkan gitu kan. Kadang Muslim juga bilang, saya tampar kamu ya, kamu kasih pipi kiri kanan kamu ya gitu kan. Artinya secara literal mereka memaknai seperti itu. Nah, keberadaan Roh Kudus ini justru menyadarkan bahwa ada pribadi yang lain dari roh kita itu sendiri gitu, mengkonfirmasi apakah apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ada di hati kita itu sudah selaras dengan kebenaran yang ada di roh kebenaran itu. Jika tidak, roh kebenaran itu akan mengkoreksi kita sendiri gitu kan. Sehingga di Roma itu kan ada janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi biarlah diri kita dibaharui waktu demi waktu. Itu kan namanya metanoia ya, artinya ada pembaruan akal budi, pembaruan rohani, pembaruan pemahaman tentang kebenaran, pembaruan tentang pola pikir dan segala macam yang ada dalam diri kita. Justru pertanyaan itu harusnya kita sambut, kita menjelaskan pribadi Roh Kudus itu secara terang benderang melalui firman Tuhan, dan juga kita bisa menjelaskan Roh Kudus itu melalui pengalaman rohani kita. Sebagaimana tadi Pak Jo yang nyatakan ya, bahwa dia ternyata nggak sadar nih, orang yang dia pegang itu yang punya kuasa gelap ternyata tunduk, walaupun dia sendiri nggak sadar bahwa kemuliaan Allah menyertai dia tuh. Tapi itulah mukjizat orang percaya ya, tanpa kita sadari ternyata roh yang ada dalam diri kita memang sedemikian besar gitu. Nah, jadi roh yang sedemikian besar itu adalah Roh Kudus gitu. Roh Kudus yang adalah pribadi Allah itu sendiri, yang adalah membuktikan bahwa Tuhan itu sayang, dia mendampingi dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang ketiga. Silakan dilanjutkan oleh Nano. Oke, kalau tidak sekarang kita pikir nih teman-teman, saya lempar ke floor ya. Kalau orang kena sihir atau kena pelet, itu artinya dia semacam dirasuki dan dikendalikan bukan oleh sihir itu? Iya, dikendalikan. Nggak sadar dong ya, kayak boneka dong. Nggak sadar. Nah, kalau kita lihat dari dia dimasuki jin, kena sihir, sampai surat anti sihir diturunkan tuh waktunya 8 tahun. Dan selama 8 tahun ini ayat-ayat mana saja nih yang benar-benar dari Tuhan, dan ayat-ayat mana saja yang dia dalam kondisi trance atau tidak sadar? Waduh, susah. Pertanyaan kita kan? Halo, aku mau nanya ke mereka ya. Kan biasanya kan menyamakan dengan Moshe Rabbeinu gitu kan, Musa gitu. Apakah Musa itu pernah kerasukan jin? Gak pernah, makanya itu kan yang video yang pernah aku putar, orang-orang Mesir itu pada murtad gara-gara Musa itu disihir sama 300 orang penyihir gak mempan. Tapi nabinya disihir sama satu orang, kena sihir dia 8 tahun. Berarti klaim di dalam Ulangan 18:15 dan 18:18 berarti gugur kalau gitu, ya nggak, Mbak? Jadi itu otomatis gugur. Iya betul, seorang nabi seperti Musa nggak boleh kena sihir. Bukan cuma sihir, lagi pakai rambut. Dia memimpin satu bangsa Israel dong, masa kena kesurupan? Ya kan ini kan suatu pertanyaan ke mereka. Kalau misalnya nggak pernah kerasukan, ya udah buktiin. Di mana nggak kerasukan? Apakah kalau misalnya Musa bergaul dengan jin, ya udah tunjukin mana di dalam tanah, ada nggak?
gitu. Saya mintanya tanak loh ya. Saya nggak minta dari CBLP, HKY, saya nggak minta itu. Saya mintanya Sebiktas di tanak, ada nggak? Itu dengan tulisan Musa bergaul dengan jin-jin, Musa dikerumunin jin-jin, ada nggak? Itu aja sih, beban untuk mereka aja. Itu ya, lanjut teman-teman. Waktu Musa di dalam bait kudus Tuhan, dia kan selalu di tabernakel ya, bertemu Tuhan. Itu ada jin-jin nggak ya di sekitar dia yang mengerumuninya? Oh, yang ada lah. Ngaco. Waduh, berarti Musa nggak pernah dikerumuni jin ya? Nggak mungkin lah di tempat kudus ada jin, Bu Sofia. Ada aja. Terbakar Enggak, itu. siapa tahu jinnya convert kepada agama Yahudi gitu loh. Oh, nggak punya dalil nih. Kita nggak punya dalil. Ini kalau bisa yang jawab itu kayak nama Muhammad Ali, terus siapa lagi, Nababan. Coba jawab. Gak bisa, kemarin kayak nama aja ditanyain, kan kalau di dalam Islam kan jin masuk surga, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Dia ditanya bagaimana jin diselamatkan masuk surga aja nggak bisa jawab. Karena di dalam ajaran Kristen nggak ada ajaran jin ini. Jadi dia nggak bisa jawab itu si kain nama. Yang nggak bisa jawab berarti katanya ahli kristolog. Gimana? Kok nggak bisa jawab? Aneh kalau gitu. Itu tadi masalah yang dibilangnya itu Pak, Roh Kudus tumpang tindih dengan roh manusia. Nah, iblis saja bisa satu legion, satu pasukan masuk dalam satu tubuh manusia. Iya. Nah, di Lukas 8 ayat 30. Ceritanya itu kan ada Tuhan Yesus yang turun dari perahu, jumpa orang gila yang kerasukan satu legion. Di mana yang tumpang tindih? Itu tambahannya Pak, yang masalah Roh Kudus tumpang tindih katanya tadi. Bener, iblis aja punya kemampuan untuk melakukan itu. Apalagi Roh Kudus. Masa Tuhan kagak bisa? Iya Pak. Oke Pak, itu aja tambahannya Pak. Oke, sedikit saya tambahin. Kalau menurut saya sih ada dua hal dasar ya tentang kerasukan tadi. Satu, dia tidak punya Allah yang sejati, Tuhan yang sejati, tidak punya Tuhan yang penguasa langit dan bumi. Yang kedua, maksud saya dia tidak bertuhan ya, mungkin ya begitu ya kira-kira. Yang kedua, ya memang dia bersekutu, artinya ya mereka sesama mereka, sehingga ya masuk. Bersekutu majin. Iya, bersekutu artinya, begitu maksud saya. Begitu. Segitu dulu, dilanjut lagi. Itu ada saudara kita Pak Putra, siapa tahu ada pemahaman. Yang anehnya jin-jin di dalam Alkitab itu disebut roh najis ya Pak ya? Ya soalnya memang itu kekejian. Nah makanya kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya di kitab di Alkitab terjemahan Indonesia itu ada kata jin, tapi kalau misalnya kita pakai King James Version itu nggak ada, itu dibilang devil gitu. Nah jadi memang ya tadi saya bilang kan klaim saya bahwa Alkitab tuh nggak mengenal apa itu jin gitu. Alkitab hanya mengenal devil dan Holy Spirit, that's it gitu loh. Nah kalau di Alkitab terjemahan di bahasa Indonesia memang ada jin. Ya saya nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba devil diartikan jin ya gitu. Nah tadi juga menjawab pertanyaan Bro Jordan ya, bahwa Islam itu cuma mengenal dua ya, antara ruh dan jiwa itu sama. Gitu, mereka tidak bisa membedakan antara ruh dan jiwa. Jadi buat Islam itu ruh jiwa itu sama dan tubuh. Sementara buat Kristen itu kan tubuh, roh dan jiwa itu beda gitu. Gitu. Artinya kita punya terminologi yang lebih luas gitu. Kita tidak pernah menyamakan roh dan jiwa. Gitu. Ya silakan Bu Sofi. Nah, yang anehnya lagi kita mendapatkan referensi dari kitab-kitab Islam bahwa Jibril itu bersayap 600 dan berbulu, berambut dari kepala sampai kaki. Padahal di dalam Alkitab kita yang berambut berbulu dari kepala sampai kaki itu jin. Dan di dalam kamus bahasa Arab
ya, Pak Malik itu udah pernah kasih tunjuk bahwa Jibril itu disebut jin putih, Pak. Nah, sekarang kalau saya lihat ya, saya perhatikan tafsirnya Quraisy Shihab, dia juga masih bingung mendeskripsikan Ruhul Kudus gitu kan. Ada dua tafsiran dari Quraisy Shihab itu sendiri. Ruhul Kudus itu Jibril, Ruhul Kudus itu roh Allah itu sendiri gitu. Jadi memang mereka kebingungan sendiri mendefinisikan siapa itu Ruhul Kudus, siapa itu Jibril, siapa itu jin. Kalau Jibril itu kan Karena golongan mereka dari nggak seperti malaikat gitu. kita. Betul. Enggak, malaikat itu disebut jin putih. Jin putih. Jadi Jibril itu jenis jin tapi jin putih yang berambut. Di dalam Alkitab kita yang berambut itu ya jenis ini setan. Wah, kalau mereka mengenal Roh Kudus, mengenal siapa Yesus, mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, mereka pasti murtad. Ya saya Sudah percaya sih ada kalau Anehnya di kita, dalam ya di Alkitab kita kalau ketemu malaikat kan pasti damai sejahtera ya. Pasti nggak ketakutan. Nah, ini ditemuin malaikat pingsan dia. ya jadi Oke, jadi memang sudah ada perbandingan ya antara roh manusia dan roh iblis, kemudian dan roh Allah. Jadi kalau dikatakan tumpang tindih itu sebenarnya satu bahasa untuk sesuatu yang mereka tidak pahami karena mereka tidak tahu tentang pekerjaan Roh Kudus itu. Salah satunya contoh nih, saya coba tambahkan nih. Pada waktu hari Pentakosta di kamar loteng Yerusalem, di situ ada 12 murid yang kesemuanya itu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi disitulah keberadaan Roh Kudus yang sesungguhnya. Dia itu adalah Allah yang maha hadir, ada di mana-mana, ada di saya, ada di Ibu Sofi, mungkin seluruh rekan-rekan di sini, dia itu maha hadir, berada di mana-mana, Roh Kudus itu. Di saat yang bersamaan, dia bisa tampil bersamaan. Omnipresent, ya, dan itulah keberadaan Roh Kudus itu. Nah, ada sebuah penafsiran nih dari ini sebuah, ya entahlah, silakan ditanggapi ini. Ada yang mengatakan roh setan ini dia itu memiliki kecepatan. Yang mereka katakan itu bahwa dia itu dalam 1 detik dia bisa menjumpai seseorang itu bisa 7 kali atau lebih. Karena dia itu roh, tetapi roh ciptaan beda roh dengan pencipta. Karena roh pencipta itu adalah roh maha hadir, hadir di mana-mana, di saat bersamaan, di tempat yang berbeda. Nah, berbeda dengan roh iblis atau malaikat. Dia punya kecepatan, cuma memiliki kecepatan, bukan hadir di mana-mana. Jadi kecepatannya itu dalam 1 detik dia bisa menggoda seseorang itu bisa beberapa kali. Silakan ditanggapi betul atau tidak, sekedar pengetahuan aja. Iya, kita kasih kesempatan untuk Pak Putra, katanya mau bertanya dulu ya, Pak Hati Nurani. Silakan Pak Putra, dibuka mic-nya. Ya, kalau di Islam itu kan sudah jelas ya. Jadi di surat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, bahwa Allah menciptakan manusia dan jin, ya. Perihal teknis daripada proses penciptaannya itu, kalau jin itu dari api, tapi kalau manusia dari tanah dan roh Tuhan. Yang ketiga, kalau malaikat adalah cahaya. Namun dari 3 makhluk Allah itu, yang paling mulia itu adalah manusia, karena manusia diciptakan dengan tujuan khalifah fil ard, sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk menjadi pemimpin untuk menyelamatkan dari kerusakan gitu ya. Jadi jin itu sebangsa iblis dan dajjal, tetapi yang murka, seperti itu. Itu yang di pemahaman Islam, seperti itu ya. Terima kasih.
Iya, pembahasan kita tadi sebenarnya sebelum kita bahas mengenai jin, bahwa nabimu kerasukan jin, nabimu itu pernah kena sihir dengan disihir dari rambut yang ada di sisirnya. Kenapa nabimu bisa kena pelet, Pak? Karena tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Boleh dibuka itunya? Sudah dibuka, Pak. Silakan. Jadi perihal Rasulullah kena sihir itu ada 3 hal peristiwa. Yang pertama adalah bahwa itu salah satu asbabun nuzul turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas yang bertujuan untuk doa supaya tidak kena sihir, gitu ya. Ini tidak bisa. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bagaimana Nabi bisa kena black magic di pelet? Jadi di dalam Al-Quran ini benar ya. Di dalam Al-Quran itu saya udah kirim share it tapi tidak bisa terbuka ya. Kenapa bisa kena pelet, Pak Putra? Iya, di dalam Al-Quran itu Allah memberitahu bahwa Nabi akan kena sihir. Nah, kemudian diajarkan oleh Allah untuk turunnya surat Qul a'udzu birabbil nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Mana dikatakan Allah berkata kepada nabimu Nabi akan kena sihir. Ini coba saya kok nggak bisa buka share it ini ya. Tapi di link di itu sudah. Aduh, ini share screen-nya kena pelet nih, Pak. Pak Petra, share screen-nya kena sihir, Pak. Bukan saya, Pak Putra. Coba di share ulang. Di refresh dulu, Pak Putra. Kami cuma lihat screen putih doang ini. Iya ya. Wah, ini magic putih nih, kena pelet magic putih ini. Tapi saya udah buka di itu ya, di apa? Di chat itu ada linknya ya, yang menceritakan yang saya ceritakan bahwa Rasulullah itu terkena sihir itu belum berpengaruh ya, itu masih tanda-tanda. Yang kedua turunlah salah satu riwayat turunnya surat An-Nas dan Al-Alaq yang tujuannya adalah untuk dibaca kaum muslimin supaya tidak kena sihir ya. Jadi kena sihir sama di Rasulullah itu belum berpengaruh secara fisik, dan rohani. Tapi masih tanda-tanda. Nabimu selalu kena ruqyah kok. Kalau nabimu menerima wahyu, Bapak baca di Sirah Nabawiyah yang asli. Ya. Berbahasa Arab, ketika nabimu menerima wahyu, dia dalam kondisi trance, nggak sadarkan diri, mulutnya berbusa, dia mengelengu seperti unta. Kalau dalam bahasa Arab, Pak, nggak bisa, Bapak nggak bisa bahasa Arab. Bisa kan nanti ya, dalam bahasa Arab. Nabimu dalam kondisi tidak sadar, trance, mulutnya berbusa, berdiri seperti epilepsi, kemudian dia melenguh seperti unta muda, dan itu diruqyah. Jadi mereka meruqyah dan mereka menyatakan ini kemasukan. Sayangnya kan begini, Bu Sofi tidak bisa menampilkan data dengan dalih bahasa Arab. Saya selalu menampilkan data. Ya, saya selalu menampilkan data. Bisa tampilkan saja coba. Nanti ya, saya selalu menampilkan data. Kamu bisa bahasa Arab nggak? Bisa. Saya bisa. Saya panggilkan orang Arab ya. Kamu debat dalam bahasa Arab ya. Ya, saya panggilkan orang Arab. Kamu debat di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi itu penjelasan Pak Putra dari. Tinggalkan nomor telepon. Sudah, nanti Bu Akila udah tahu nomor HP saya. Ya, kita atur debat dalam bahasa Arab. Nabimu kena pelet. Ya. Tidak ada ya. Jadi gini, kita biasakan diskusi, kita bahas pada data yang ditampilkan aja. Kalau pernyataan tanpa data kan semua orang bisa ya. Tapi kan itu tidak mendidik. Oke, saya lanjutin Mas Putra ya. Tadi Anda bilang Nabi Muhammad itu hampir kena pelet atau sudah kena pelet? Hampir ya. Oh, tapi jadi hampir ya? Pengaruh secara fisik, bukan pelet, Pak. Sihir. Apa? Oke. Jadi beda sihir sama pelet apa, Pak? Kalau pelet itu biasanya untuk menggait perempuan itu. Oh gitu ya, saya nggak tahu sih yang kayak gitu-gitu. Iya, kalau di ya ini itu istilah yang pedukunan yang saya pahami ya. Kalau pelet itu, kalau Bapak ke dukun mau minta pelet, nah itu berarti mau supaya perempuan gitu. Tapi kalau sihir ya, itu, saya tanya, rambutmu disihir, nabimu disihir dengan rambut dari sihirnya, itu pelet bukan? Itu sihir.
Kalau pelet itu biasanya foto ya. Memang pada zaman Nabi udah ada foto, Pak? Tapi yang yang disampaikan di hadis-hadis dari versi Muslim itu sihir ya. Yang disampaikan dari hadis dan ulama itu bahwa memang benar Rasulullah pernah kena tanda-tanda kena sihir. Itulah sebagai bukan tanda-tanda, Nabi kena sihir 8 tahun. Enggak, itu di surat Al-Baqarah kan Nabimu kena sihir 8 tahun, kamu mau buktinya? Tidak, kalau menurut Al-Qur'annya Nabimu kena pelet 8 tahun, kamu mau buktinya? Itu kan pernyataan Ibu. Datanya tampilkan saja kalau memang ada 8 tahun. Sebentar, saya masih nyetir, saya belum pindah laptop. Oh ya, nanti kebenaran yang dinyatakan oleh Bu Sofi itu ada dua. Bukan yang saya nggak akan nampilkan data saya akan bicara dari syekh ulamamu yang berbahasa Arab. Ah, berarti kita menunggu kebenarannya dari Bu Sofi habis nyetir, ya kan? Tapi kalau dari Al-Quran itu adalah Allah memberitahu, ya, Allah memberitahu bahwa akan ada sihir, gitu ya. Tapi Allah menjamin Rasulullah tidak akan kena, maka turunlah surat An-Nas dan Al-Alaq. Itu yang di Al-Quran, ya. Boleh tanya Pak Putra? Boleh. Sihir dan guna-guna beda atau sama? Nanti kena pelet. Sihir dan guna-guna sama, Pak. Jadi sebenarnya ya sihir itu ilmunya ya. Ada ilmu sihir untuk manipulasi barang. Misalnya barang ada di rumah dicuri itu ya. Itu biasanya dia menggunakan mediasi tuyul itu kan. Atau mediasi jin tanpa tuyul. Tapi yang dikenal di Indonesia tuyul. Tapi sebenarnya ada memang yang kemampuan dia memindahkan barang itu jin. Nah, riwayatnya adalah Nabi Sulaiman itu kan. Gitu. Terus ada yang mau hasut Pak. Jadi membuat suasana tidak tenang di rumah. Teman-teman, gitu ya. Teman-teman kita jangan pernah mau Anda ikuti Nabi yang pernah kena sihir 8 tahun ya. Kalau di surat yang saya tampilkan itu Nabi Muhammad tidak pernah kena sihir, dilindungi sama Allah. Nabi Muhammad dikasih tahu. Ikut Nabi yang kena sihir. Iya, kena pelet. Kalau saya tampilkan asbabun nuzulnya bagaimana, Pak? Kena pelet. Silakan saja ya, kita kan diskusi nggak masalah ya. Kita kan diskusi kan nggak masalah. Diskusi tapi dengan orang nggak jujur macam kamu. Iya benar. Saya selalu menampilkan ayat Al-Quran dan hadis dan artikel Nggak yang pernah kamu mendukung. selalu menampilkan Republika. Republika apa salahnya? Ya salah, Republika punya banyak salah sama gue. Apa? Republika itu kan dibaca 30 Enggak, kamu juta tanya apa orang. salahnya Republika. Saya bilang Republika punya Ya. banyak salah sama gue. Terus masalah lu di mana? Ya, Ibu kan ngomong seperti itu kan karena Ibu mulutnya Iya, kamu tidak- kan tidak tanya ada apa salahnya Republika. Saya ngomong Republika punya banyak Ya, salah sama kan gue. begini, maksud saya, Republika itu secara ilmiah tidak salah. Dia menulis dengan referensi, kemudian dibaca oleh 30 Kita juta nggak pakai orang. Republika, kita pakai kitabmu. Ya terserah. Bu- Ibu nggak mau Bekasi pakai Republika, ya Bekasi terserah. dasar Republika gimana, Ya, Pak? kita tampilkan aja asbabul nuzul, nabinya kena sihir 8 tahun. Silakan ditampilkan asbabul Kan nuzul. sudah itu, di surah link itu kan Al-Mu'adatain. silakan dibaca. Ini menurut Pak, menurut Republika di sini dia benar-benar ini kok kena sihir. Ya, tapi kan di Republika kan juga tanda-tanda. Saya pikir semua Enggak, artikel di mengatakan tanda. sini yang menimpa Nabi di sini loh. Mulai lagi ngeles lagi aduh ampun. Sakit-sakit. Coba ditampilkan, Pak. Republika loh. Ini Ya, ditampilkan. Coba. Republika. Dalam kitabnya ayat itu Al-Qayyim mengatakan sihir menimpa Nabi adalah bentuk dari sakit pada umumnya yang Allah, kopling. Gimana? Oh, Kelihatan kena sihir, Pak Putra kena sihir. Soalnya di sini di screen saya nggak blank, Pak. Di saya kopling. Ya berarti Bapak Ya, kena Pak. sihir. Itu tadi kena sihir putih itu loh, ilmu putih tadi. Bukan. Jangan-jangan Pak Putra yang kena sihir sehingga nggak bisa baca. Nah, kalau saya insya Allah nggak mungkin. Nggak mungkin Oh siapa. ini Pak, Oh, aduh. bagaimana nggak mungkin Nabi mau aja kena sihir, masa umatnya nggak kena Nggak sihir? mungkin. Kita bisa Contoh. baca, Pak. Ada Kita bisa surat- baca, Pak. Sejak ada surat Al-Alaq dan yang- surat An-Nas. Nggak ada. Kalau Insya orang Allah Kristen di kaum dalam nama muslimin- Yesus, jin-jin sihir nggak mempan di dalam nama Yesus. Kalau kamu pakai baca-baca mantra.
Jadi gini ya, jadi ikutlah. Dilarang untuk berilmu Makanya sihir, ya. ikutlah yang mengalahkan sihir, jangan yang ditimpa Kan, sihir. kan Al-Quran sudah turun juga surat An-Nas dan Al-Alaq itu mencegah perbuatan sihir dan Allah melarang untuk mempelajari ilmu sihir. Apa salahnya? Aduh, apa ini? Ini udah ditunjukkan datanya ngelah. Ya, Pak. Gimana? Ini ada Arabnya nih Pak, ini gimana Arabnya? Dia pintar ngeles banget, nabinya terkena ilmu sihir hitam, dia masih ngeles loh. Silakan aja ini dibaca ini yang ditampilkan oleh Oten Anda kan. Disembuhkan. Konten kan? Anda, ini bukannya Republika sumber Anda. Iya, saya kan ngomongnya ditampilkan oleh para Teman-teman, Bapak Oten. Ibu, saudara-saudara, kita harus maklumin Pak Putra. Ya dia harus membela Ya, apa yang membela dia nabinya pengen. meskipun Mau pedofilia, menikahi anak kecil, mau kayak meskipun gimana kelakuannya pun, yang dia luar harus biasa, membela. meskipun kena sihir, dia berusaha ini membela mungkin nabinya. ada ini satu lagi mungkin ini kan dari Republika. Sekarang Iya. kita coba lihat dari situs yang lain. Ya. Ini. Nah, ini kan cara ini diskusi lihat. kayak gini sehat nih. Ya Oke, kan? ini. Bagus. Apakah Nabi Ini. Muhammad pernah diserang Berarti dengan sebuah begini. sihir oleh tukang sihir? Jawabannya adalah iya. Nabi Muhammad Tidak. pernah disihir. Ini ada di dalam mana? Sahih Al-Bukhari. Ini itu ya. Jadi tadi Sahih ada Al-Bukhari 3175. coba ditampilkan itunya ya. Kalau siapa yang bisa, apakah Nabi Muhammad pernah kena sebuah sihir? Jawabnya adalah Aku nggak iya. ada, Nabi aku Muhammad nggak ada pernah hadis diserang Sahih sihir Bukhari. oleh seorang tukang sihir, ya, yang bernama ini Rambutnya dari diambil, Madinah. santet. Ini santet sih kalau gue bilang. Tapi maka Rambutnya warisan diambil, ilmu sihirnya diikat tepat. pada 11 buhul, lalu dikasih kayak mantra-mantra. Mas Putra, Ya, jadi itu proses Mas Putra sihirnya, sebentar. kan? Mas Putra sebentar. Tadi Anda bilang hampir kena sihir. Sekarang Anda ganti kena sihir. Jadi yang mana nih? Hampir kena sihir atau kena sihir? Hampir kena sihir. Kalau dari Al-Qur'annya hampir kena sihir. Tapi di Asbabun itu, kalau di Asbabun Nuzulnya tidak hampir, Pak. Itu Mana di terkena dalam sihir. ayat Quranmu yang mengatakan Nabi hampir kena sihir? Ayat berapa? Ya, sebentar. Tadi yang saya tampilkan linknya itu bisa ditampilkan lagi nggak Pak ya? Ini jelas kok Pak Putra, Pak Putra. Ini jelas Ya. sekali loh Pak. Jelas di sini contoh ya. Nabi Muhammad menyadari bahwa ada yang tidak wajar dengan dirinya beliau. Ya, Kenyataan itu beliau kan terhadap berkhayal, sesuatu sering berhalusinasi. berhilang dan sering berhayal melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Nabi Muhammad juga diliputi rasa mudah lelah dan tidak selera memakan hidangan makanan. Nabi Muhammad akhirnya berdoa. Jadi dia kena sihir, kemudian dia berdoa Ya, dan disembuhkan. Artinya begini, udah kena intinya sihir. Sihir itu tidak berpengaruh besar, ya kan? Kemudian dia Bukan berdoa besar sembuh. kecilnya Pak. Gak ada Nabi Tuhan bisa disantet, disihir, dipelet kayak nabimu. Itu pertanyaannya. Mana ada ayat di Injil yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah kena Jangankan sihir? Nabi, Bapak coba santet Sofiatul. Saya kasih ada waktu 1 Ya, minggu nah, untuk santet Sofiatul. Ibu Jangankan nanyanya Nabi, Pak. Orang Kristen saja tidak mempan lu santet, lu pelet. Gak mempan. Karena Mana Alkitab ada ayat- mengatakan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam kita. Tadi Pak ayat itu barusan dibacakan sama Pak teolog konseptual. Mana ada ayat yang mengatakan nggak Tidak mempan, ada Bu? orang Ada- Kristen, saya tantang Anda dari Kejadian sampai Wahyu, ada ndak orang Kristen dikasih surat anti pelet, anti sihir? di Injil ada nggak? Ya nggak ada, orang Kristen nggak mempan disantet karena kita penuh Roh Berarti Kudus. Injil kan tidak mengajarin bagaimana kalau Iya kena karena pelet orang atau Kristen nggak ada yang kena santet kayak lu. Kalau lu sholat aja dikerumuni jin. Kalau orang Kristen Ya, nggak saya boleh paling- dikerumuni jin. Ini. Nggak boleh Pak. Pak Tidak Putra, ada Pak orang Putra. Kristen boleh ketika berdoa dikerumuni jin tuh nggak boleh. Ini Pak Mana Putra yang lihat ya. berdoa dikerumunin jin? Dengar dulu, dengar dulu. Itu surah Al-Jin ayat 19. Ini Pak Putra. Pak Putra bentar. Bentar. Ini lihat. Tanda-tanda ini akan menyertai Sebentar dulu teman-teman biar Pak Erben baca tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Jadi kalau Pak Putra juga setan dalam nama Yesus, pergi.
Ah, gitu juga aku. Tapi tidak pergi saya. Ya karena kamu bukan setan, kamu masih manusia. Kagak Pak Jadi Putra setan ini itu, loh. setan Oke. itu Tanyain aja pun. setan itu kan emosional, pembuat marah. Setan yang ada di dalam dirimu itu loh, kamu dikerumuni jin-jin itu loh. Kalau kamu sholat dikerumuni jin itu setan-setan. Jin nggak apa-apa, jin itu kan manusia, makhluk Allah juga. Bukan, Tidak- Pak, gini Pak. Nabi-nabi sebelumnya mulai dari Musa sampai Yesus, semua nabi itu tidak ada yang ketika berdoa dikerumuni jin, dan tidak ada nabi yang kena pelet, santet, apalagi sihir. Nabi Hanya Sulaiman kan Baginda. dikerumunin jin. Nggak Nabi ada. Sulaiman Kamu, dikerumunin jin. di mana kitab? Jangan pakai kitab lu. Kalau kitab lu mah penuh dengan jin. Jangan Lah, pakai kitab iya, lu. Kitab lu iyalah. dari kitab pertama sampai ini dikerumunin jin. Pakai kitab kita. Mana dikatakan Salomo dikerumunin jin di dalam kitab kita? Kan begini, Ibu nuduh, saya menjawab dari ayat yang saya imanin. Untuk Ya membuktikan bahwa jangan. tujuannya. Salomo saya Jangan. beda sama Salomomu. Salomo saya nggak pernah dikerumunin jin. Mana tidak pernah dikerumunin jin, gimana Injilnya yang mengatakan Solomon tidak pernah dikerumunin jin, mana Injilnya? Lu pada baca Ayat. aja surah Raja-Raja Tawarik. Itu kan kisah tentang Salomo. Mana? Coba tampilkan. Lu Mana Bapak Solomon baca tidak pernah? surat Raja-Raja dan kisah Raja-Raja dan Tawarik itu banyak, Pak. Bapak baca semua. ada. Itu kisah Nggak mulai dari ada. Daud sampai Salomo. Download Alkitab aja Pak, download Alkitab Pak. Jadi orang jangan dungu. Bapak kan Download bisa Alkitab, download jangan dungu. Alkitab. Ya, Bapak sebutkan aja. Yohanes, Markus, kisah-kisah Rasul berapa, ayat berapa, nanti saya tampilkan. Sekarang saya udah punya data. Yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman tidak berdoa tidak dikerumunin jin, mana ayatnya? Nggak ada. Di dalam Alkitab kita tuh nggak ada jin, Pak. Jin itu roh jahat, najis, setan. Pak Putra, Iya, Pak ya. Putra, Pak Putra, Ya. sebentar, Pak Putra. Kami di Kekristenan tidak mengenal ada jin. Yang kami tahu bahwa kalau jin itu dia juga termasuk roh-roh kegelapan yang wajib kami thanking, Apalagi kalau kami mau berdoa ya wajib banget tuh Pak. Jadi kalau mau berdoa ya kami nggak ada tuh dikerumuni jin dan lain sebagainya. Di Alkitab kami mencatat bahwa jin itu adalah roh-roh kegelapan. Tadi saya katakan wajib kami thanking, wajib banget Pak. Ya, di Al-Quran juga jin itu makhluk Tuhan juga. Ya, Mas Putra, Apalagi sebentar. Saya coba untuk koreksi cara berpikir Anda ya. Kan yang klaim jin klaim bahwa Salomo itu adalah dikerumunin jin itu kan Anda. Anda nggak bisa melakukan. Iya. Bukan. Tunggu dulu. Bu Sofi, begini. Bu Sofi tadi mengatakan bahwa nabi-nabi Anda tidak pernah ada yang bergaul dengan jin. Betul. Ayo, saya tanya. Bapak baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya. Tunjukkan mana nabi yang bergaul sama jin. Saya tanya, Nabi Sulaiman bagaimana? Nah sekarang gini, kalau misalnya Anda logikanya konsisten, kalau misalnya Anda yang mengklaim, Anda nggak bisa minta kami melakukan pembuktian terbalik. Gini. Kalau Nabi Sulaiman dikelilingi jin, bersahabat dengan jin, itulah ajaranmu. Tapi di kami tidak ada Nabi Sulaiman, yang ada Raja Salomo. Raja Salomo tidak dikelilingi jin. Jadi Salomo di dalam Alkitab dengan Sulaiman di dalam ajaranmu dua oknum yang berbeda. Jangan kau sama-samakan. Bedanya di mana? Ya di kitab kami nggak ada dia bergaul dengan jin. Ya di kitabmu Jadi iya. Anda mengatakan Sekarang bahwa tunjukkan. Nabi Sulaiman di kitab Anda itu tidak ada hubungan dengan Gini, Bapak Putra Tidak ada. Gini. Tidak ada hubungan. Biar Pak Putra tunjukkan di mana Nabi bergaul sama jin di dalam kitab kita. Ini ya. Tunjukkan buktinya. Silakan di Alkitab mana ada Nabi bergaul dengan jin, silakan. Bukan bergaul ya, tetapi Ya terserahlah. Mau pacaran kek, mau tunangan kek, silakan tunjukkan aja. Bentar ya. Anda Anda menuduh orang pencuri baru kamu minta bukti. Tadi kan minta begini. bukti. Tunggu sabar. Anda menuduh orang pencuri baru kamu minta orang pencuri itu untuk membuktikannya. Loh, itu namanya gila. Iya Kamu dong, Pak. orang pencuri, kamu yang harus buktikan. Itu yang benar. Masa Kamu yang saya bilang bukan jin. pencuri dituduh harus membuktikan tidak mencuri kan susah. Bukan. Aduh, Pak Putra ini nggak pakai logika. Bapak itu menuduh ada nabi kami yang dikerumuni jin ketika berdoa bergaul dengan jin. Itu nggak ada. Nah, Bapak menuduh seperti itu, Bapak yang harus buktikan dari kitab kami.
Enggak, saya kan tadi mengatakan nabinya siapa yang tidak ada interaksi dengan jin, itu mengatakan tidak ada. Saya ngomong Nabi Sulaiman gimana? Cuma nggak ada, Pak. Kan saya, Di tempat kami nggak ada Nabi Sulaiman, Pak. Yang ada Raja Salomo. Ya, Raja Salomo bukan seorang nabi. Dia anaknya Daud raja, bukan nabi. Halo. Kalau Nabi Salomo itu ada interaksi dengan jin, Pak. Tempat kami nggak ada Nabi Salomo. Salomo tuh nggak bukan nabi. Bapak tanya orang Yahudi. Salomo tuh nabi apa bukan? Salomo itu siapa ya? Di orang Kristen ya? Raja Raja aja ya. Bentar. Aku mau nanya ke Pak Putra. Pak Putra, apakah Muhammad itu pernah memberikan rohnya enggak? Enggak pernah. Rasulullah enggak pernah punya roh. Enggak punya roh. Tuh, lantas bagaimana di pihak Anda selalu berulang kali, bahkan berabad-abad, selama 14 abad, selalu mengkaitkan dengan Musa? Kriterianya itu apa? Iya. Itu Katanya peristiwanya apa ya? Nabi yang layaknya seperti Musa, yaitu Muhammad. Ya, sekarang kriterianya Muhammad itu kalau disamakan dengan Musa itu apa? Kira-kira itu apa? Makanya saya tanya, Jangan dulu, Pit. Ini kita lagi ngomongin sihir, lagi ngomongin jin. Apakah Muhammad pernah memberi rohnya? Pernah nggak? Enggak pernah. Hah? Nggak pernah. Oh, berarti hoax kalau gitu, nggak sama kalau gitu. Ya udah. Ya. Roh itu kan hak Allah ya. Enggak, aku bisa seskin enggak? Biar aku tunjukkan ke Pak Yamin dengan Pak Putra ini. Yang tentang baginda di sihir itu. Iya, orang Salomo aja dia salah dibilang nabi. Ada suara saya. Saya yang pakai resen nih. Ya, kalau di kami saya yang pakai resen. Kalau di kami Sulaiman itu nabi. Itu kamu enggak tahu bedanya nabi sama raja. Raja itu apa? Jadi begini Pak Dani, jangan Pak Dani, kami sudah tahu siapa kalian. Kalian kalau datang ke sini, Pak Putra. Jadi Pak Putra itu diizinkan untuk bohong kepada kami. Itu ada hadisnya. Jangan pakai itu Pak Putra. Dosa bohong. Enggak. Untuk apa berbohong kepada Anda? Iya. Hadisnya. Ya, karena kami kafir. Bapak diizinkan berbohong kepada orang kafir. Tidak ada berbohong untuk boleh berkafir orang Islam itu tidak berbohong kepada siapapun. Ini kan lagi berbohong. Ini lagi berbohong. Mana? Udah lah, kita kasihan sih sama Pak Putra. Kita tuh kasihan sama Pak Putra loh. Jadi begini di diskusi ini kan yang mendominasi pernyataan tanpa data. Ya, gini. Loh, data gimana? Udah dikasih Bukhari kok gimana? Enggak, aku mau screen. Halo, teman-teman. Ya. Laki-laki lah. Demokratis saja. Siapa yang mau screen data? Terus bolehkan saja. Pak Petra itu Pak Teolog mau apa kasih kohos. Yang ini, yang saya yang resen. Karena ada kan, saya kan ada dua akun. Yang resen ya. Yang resen. Dia percaya nih, Pak ini. Gue bingung ya sama kalian ya. Pak Dani mengatakan iya Nabi kena sihir 1 bulan. Si Yubi ya nggak betul, nggak kena sihir. Yang tadi mengatakan betul Nabi kena sihir. Lo datang lagi ngomong belum, itu baru tanda-tanda kena sihir. Aduh, kalian tuh. Hampir, belum kena sihir, hampir. Bikin pusing kepala Derby ya. Jadi begini, menurut Christian Prince, dia selalu mengatakan bahwa Islam berusaha keras untuk menutupi keburukan nabinya. Christian itu siapa? Menurut Christian Prince bahwa begitu. Mereka itu berusaha keras untuk menutupi keburukan mereka. Siapa Christian kok bisa memberikan pernyataan seperti itu? Iya, karena dia orang Arab. Mau orang Arab, mau orang Yahudi, mau orang Kristen. Kalau pernyataannya salah dibanding kamu yang nggak bisa bahasa Arab. Ya nggak apa-apa. Kita santai saja. Namanya diskusi, tidak selalu menang kalah. Ya, namanya skizofrenia namanya. Apa nuduh skizofrenia? Suka berhalusinasi dan berhayal ya, skizofrenia. Hayalnya yang mana? Jadi kita begini Pak, kita cobalah. Kita coba dasar lu, muslim lu. Kita coba beradab sedikit.
Jadi membiasakan diskusi yang baik, karena nanti kalau ditampilkan di YouTube kan juga akan dinilai oleh Tapi viewer Bapak kan. ngeles mulu, datanya di depan mata lu ngeles. Gini Ngeles Pak, kalau gimana? Saya gini kan gini Anda sorry punya data, sebentar. saya punya data. Kalau Ya kita kan? dia Saya kita percaya data Anda percaya data Anda, sebentar Pak, silahkan. sebentar. Kalau Bapak mau dialog, artinya argumentasi dari kami itu Bapak harus jawab, bukan malah Ya mengingkari. saya jawab kan. Oh Kan begini, tidak, tadi Bapak bukan. nanyain sihir. Tunggu Saya jawab sebentar. sihir. Saya belum Ya. selesai bicara. Selesaikan dulu sampai Ya. selesai. Ya kan? Nah, ketika teman-teman di sini menyajikan data-data bahwa memang Nabi Bapak kena sihir, Bapak denial, Bapak ingkari. Itu bukan diskusi, Pak. Itu monolog gitu. Saya ingkarin dengan data Al-Quran. Al-Quran menjelaskan. Enggak, Bapak nggak mau data Al-Quran tidak menjelaskan apa. Tadi udah dibacain kok. Nggak ada, Al-Quran tidak pernah menyatakan nabimu tidak kena sihir. Justru ayat-ayat ini diturunkan karena nabimu kena sihir. Iya Pak, gitu. Jadi ini kalau misalnya Bapak menjelaskan Bapak kan tunggu, saya belum selesai bicara Pak, dengerin dulu. Ya. Bapak hanya menafsirkan apa yang tertulis di Al-Quran menurut perspektif Bapak. Nah kalau Bapak mau ini sudah tunggu ada sebentar tulisannya. saya Pak, tunggu. Bapak kalau nuduhnya lama kelamaan ya saya sudah menjawab dong Pak. Ini mau saya bacakan surat Al-Baqarah. Saya Al-Baqarah 102. Gini, akan lebih baik Bapak. Saya nggak nafsirkan ini sesuai ayat ini. Akan lebih baik Bapak memberikan tafsiran-tafsiran dari ulama Bapak yang kredibel. Ya itu saya ngasih tafsiran itu bisa salah. kami terima. Saya ngasih ayat tafsiran salah. mana? Bapak kasih tafsiran Tadi dari ini kan siapa? sudah ditampilkan surat Al-Baqarah 102. Enggak nih, lihatnya Asbabun Nuzul surah 113, 114 nabimu kena sihir. Nah itu Pak, coba Mana? Coba tampilkan yang itu. Aduh, dia layar share screen-nya aja udah kena jin putih tuh layarnya share screen Pak Putra tuh. Yang mana? Kalau Pak, ini. Setelah perjanjian damai Hudaybiyah, ketika Nabi Saud kembali ke Madinah, utusan orang-orang Yahudi Khaybar mengunjungi Madinah di Muharram 7 dan bertemu dengan seorang penyihir terkenal, Labid bin Asam, yang berasal dari suku Ansar. Dari ini Quran.com loh. Nah, ini Quran.com. Ya, silakan baca. Ya, mereka berkata kepadanya, Anda tahu bagaimana Muhammad dan kurung damai dan berkah Allah telah memperlakukan kami? Kami telah mencoba yang terbaik untuk menyihirnya, tetapi belum berhasil. Sekarang kami datang kepada Anda karena Anda adalah seorang penyihir yang lebih terampil. Ini tidak berhasil, 3 koin emas. Terima ini dan berikan mantra sihir yang kuat pada Muhammad. Nah, pada masa itu Nabi Suci memiliki seorang anak laki-laki Yahudi sebagai pelayannya. Melalui dia, mereka memperoleh sepotong sisir Nabi Suci dengan beberapa rambut menempel di sana. Sihir bekerja pada rambut dan gigi sisir yang sama. Menurut beberapa tradisi, sihir itu dikerjakan oleh Labid bin Asam sendiri. Menurut yang lain, saudara perempuannya lebih terampil darinya. Dan dia mendapatkan mantra yang dilemparkan melalui mereka. Apapun masalahnya, Labid menempatkan mantra ini di selongsong pohon kurma jantan, dan itu di bawah batu di dasar Darwan atau di Arwan, sumur Bani Suraik. Mantra itu memakan waktu 1 tahun penuh untuk mempengaruhi Nabi Suci. Pada paruh kedua tahun itu, Nabi Suci mulai merasa tidak enak badan. 40 hari terakhir menjadi sulit baginya, di mana 3 hari terakhir bakal lebih sulit. Tetapi efek maksimumnya pada dirinya adalah bahwa dia jauh dari dalam. Dia mengira, jadi Nabi ini, baginda Nabi, dia mengira dia telah melakukan sesuatu padahal pada kenyataannya dia tidak melakukannya. Dia mengira dia telah mengunjungi istri-istrinya, padahal dia tidak mengunjungi mereka. Dan kadang-kadang dia ragu telah melihat sesuatu, padahal pada kenyataannya dia tidak melihatnya. Semua efek ini terbatas pada orang sendiri. Sedemikian rupa sehingga orang lain tidak bisa memperhatikan keadaan apa yang dilewati. Adapun sebagai Nabi tidak ada perubahan dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi ini Pak, ini penyakitnya Pak, mantranya itu. Ya penyakitnya hanya efek berhasil saja. Berarti kan ya, ini loh. Ini dari Quran.com. Yang terakhir, artinya Pak. Ya, yang terakhir gini. Ya, artinya gini Pak. Artinya apa yang dibilang oleh Pak Putra tadi salah. Asumsinya itu kan Al-Quran Pak. Ini kan tulisan orang. Ini datanya Pak. Tapi Al-Quran tulisan orang lagi, tulisan orang ya, kan? lagi. Jadi begini, kalau saya disuruh
memilih antara tulisan orang dengan Al-Quran, saya memilih Al-Quran dong. Lah, Ya, Bapak kan? aja Republika. Ini Ya, lucu, Pak. Republika kalau salah ya salah. Ya, kan? Ini kan asbabun Tapi nuzul, Pak. Artinya dia menafsirkan asbabun nuzul Al-Quran. juga. Iya, Kalau salah artinya ya gini. salah, Pak. Loh, ya berarti Anda benar sendiri, Anda Tuhan sendiri. Ya Enggak. sudah, semua salah Kalau Anda benar asbabun gitu. nuzul, Anda harus asbabun nuzul oke, ini sekarang bertentangan dengan Al-Quran, ternyata benar Al-Quran, bagaimana ya asbabun salah. nuzul bagaimana asbabun nuzul bisa Ya karena bertentangan asbabun nuzul Al-Quran, gini, Pak. Pak? Banyak riwayat-riwayat lain yang kemungkinan dia Loh, mendapat ya informasinya. sudah, berarti Anda cari asbabun nuzul untuk Ya, melawan asbabun Bapak nuzul ini, ya, Bapak, bukan kira-kira Bapak persepsi menyuruh Anda. saya untuk percaya Al-Quran atau asbabun nuzul? Loh, sekarang gini, cara berpikirnya yang benar Quran nih. itu Oke, campur biarin. aduk, nggak bisa tanpa Jadi asbabun nuzul. begini Pak, di dalam Islam itu yang paling benar nomor satu itu Al-Quran, kemudian Saya hadis, nggak pernah kemudian bilang tafsir-tafsir, stop Pak, stop. ya kan? Saya nggak Kemudian pernah. pendapat-pendapat para ahli. Oke, iya, Itu saya kan nggak bilang. silsilahnya Pak. Ya, silsilahnya Betul. seperti itu. Jadi Saya kalau ada nggak, pendapat para ahli Pak, bisa salah, diem nggak? Bisa diem nggak? Bisa diem ya, nggak? Oke, ya. saya Bapak mau nggak berapa pernah. menit? Saya kasih waktu 2 menit aja ya. Oke, Anda Oke. diam. Saya tidak pernah membilang bahwa Al-Quran itu tidak otoritasnya Islam, nggak pernah gitu kan. Tapi cara berpikirnya, kalau Al-Quran itu harus diartikan secara asbabun nuzul dan Anda sudah ditunjukkan salah satu asbabun nuzul, Anda harus cari asbabun nuzul lain yang bertentangan dengan asbabun nuzul ini, bukan dari perspektif Anda. Jadi yang Anda lakukan ini lucu, asbabun nuzul lawan perspektif Anda dalam menerjemahkan Al-Quran gitu. Kalau memang Anda Ya, sudah diangkat jadi penerjemah Al-Quran, ya sudah ya sudah apa yang Anda katakan ya udah benar semua gitu, bahwa Anda mungkin sehakikat dengan Nabi gitu. Paham Oke, nggak? saya Jadi jawab 1 menit ya. Saya jawab oke, 1 menit. Yang pertama tadi saya sudah menampilkan juga asbabun nuzul versi saya yang mengatakan Nabi tidak sampai berpengaruh dengan dasar ayat Al-Qur'annya ini ditafsirkan oleh yang saya tampilkan. Yang coba kedua, tampilkan lagi Pak, tampilkan lagi yang asbabun kedua nuzulnya. yang Anda tampilkan di sini itu kan juga tidak mempengaruhi tugas kenabian, ya kan? Ya itu kan. Jadi tidak Oh, ada efek enggak yang Pak. terlalu besar. Oh enggak, kita kan Coba yang cuma baca tulisan yang terakhir tadi coba Bapak baca. permasalahannya Ya, Nabi di itu kalimat kena terakhir. sihir atau hampir kena sihir. Itu dulu Pak diberesin. Baru Kalau kita menurut lanjut. ayat Al-Qur'an dan asbabun nuzul yang saya berikan tadi, Tampilkan Pak, hampir kena tampilkan. sihir. Tampilkan. Hampir kita bisa Tampilkan. tunjukkan kok Tampilkan. kena sihir. Oh, hampir. Tampilkan asbabun nuzul yang Anda bilang bahwa hampir kena sihir. Silakan biar kita buktikan. Anda kan mau berdiskusi beradab kan? Silakan. Saya ini betul, beradab. bagus. Ya, Tampilkan oke, siap. asbabun nuzul Anda yang Anda bilang itu hampir kena sihir. Nah, itu Secara saya literal. sudah cek di itu, tolong Nah, orang ditampilkan touchscreen karena aja udah kena sihir begini blank putih. ya, saya touchscreen-nya itu kadang bisa kadang enggak. Coba dibantu kalau memang Ini aja. Kirim linknya kirim. Linknya udah Pak di chat di mana? Nggak ada. di Ya udah. chatbox di chatbox. Iya, nggak ada di Sherlock di sini. Nggak ada. Ada ya, udah ini saya kirim lagi. Mana kirim Bapak lagi? kira udah kirim tapi rupanya nggak kirim, Pak. Udah di atas. Kita berhalusinasi kayak Nabi tadi. Dia mengira sudah melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan. Sudah. Mana? Nggak ada kulihat. Belum, nggak ada, Pak. Di chatbox sudah ada, masa nggak ada? Saya udah ngirim 2 kali. Iya, itu mungkin Bapak kira udah ngirim, rupanya belum. Udah ngirim. Atau saya Jadi Pak kirim Putra di kayaknya kena Akila ya. sihir. Dia Bentar, mengira sudah bentar. melakukan sesuatu padahal tidak. Di Akila sudah saya kirim juga. Loh. Mana Saya ngirim di Akila? Akila. Saya ngirim di chatbox. Wait, Terus saya mau Akila. share it juga tidak bisa. Oke. Oh iya. Ya tenanglah Silakan. Bapak Ibu. Akila yang share screen ya. Saat Rasulullah disihir, oh astaga. Disihir orang Yahudi, Allah turunkan 2 surat ini. Sejarah sihir pertama kali terjadi ya. Nabi Sulaiman alaihissalam kaum Bani Israel yang sering menggunakan untuk mencelakakan orang yang menjadi targetnya. Nah, saya nggak pernah tahu ini kalau ada orang Israel seperti itu ya, Bapak Ibu ya, nggak tahu aku. Sihir disebut juga guna-guna, santet, dan ilmu hitam. Di masa Nabi Sulaiman, para setan sering mencuri
kabar dari para malaikat yang naik turun ke langit kemudian menyampaikan hal itu kepada tukang sihir atau dan dukun. Hal ini diabadikan Allah dalam Quran. Dalam Al-Quran. Mereka tidak dapat mencelakakan seorang sihir. Itu kan tidak dapat mencelakai yang di surat Al-Qur'annya. Nggak ada. Lah justru itulah makanya. Tetapi lihat tuh, tak hanya manusia biasa, sihir dan guna-guna juga pernah dialami manusia agung, yaitu Nabi Muhammad. Kosong. Ini loh buktinya. Ini bukti link yang kamu kasih. Nabi mengalami apa, teman-teman? Terkena sihir. Akila ke atas sedikit, Akila ke atas yang foto tadi. Ilmu sihir pernah dialami. Jadi gini, kalau di ayat Al-Quran yang saya tampilkan itu, nggak ada ayat Al-Quran itu dari bukti yang kamu tunjukkan ini sudah jelas. Di bawahnya ada santet sihir guna-guna. Bu Akila kalau dibaca semua itu sampai kesimpulannya di bawah. Sihir itu tidak sampai berpengaruh. Karena itu kemudian Allah menurunkan berpengaruh apa? Jelas berpengaruh. Orang nabimu berhayal loh, melihat sesuatu tapi tidak melihat loh. Dengan peristiwa itu, maka umat muslim dijamin tidak akan kena sihir bila mana membaca surat An-Nas dan Al-Falaq. Pak Putra, tapi Baginda kena sihir. Atau apakah pada saat itu surat An-Nasr belum turun? Apa tadi? Itu surat surat An-Nasr Al-Falaq belum turun. Jadi semenjak Rasulullah kena tanda-tanda itu, maka Allah menurunkan surat An-Nas sama Al-Alaq untuk dibaca supaya pengaruh sihir. Teman-teman tahu nggak? Dari sejak mulai Muhammad kena sihir itu sebelum dia masih di Mekah, ya dia udah kena sihir sampai surah Al-Falaq dan An-Nas turun itu 8 tahun jaraknya teman-teman. Tidak. Itu kan ceritanya sepulang dari perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu Pak Putra, sebentar. Baginda kena sihir itu di saat surat An-Nazl tadi belum turun ya, betul ya? Saya konfirmasi. Turunnya itu ketika itu, saat ada tanda-tanda itu, maka turunlah surat perlindungan Al-Falaq dan An-Nas. Saya bayar kamu 1 miliar, saya masuk Islam. Kalau surah An-Nas Al-Falaq turun saat Nabi disihir saat itu juga. Oke, ini saksinya ya, saksi semua orang banyak ya. Saya bayar kamu cash 1 miliar. Dan saya masuk Islam kalau kamu menunjukkan surah An-Nas dan Al-Falaq saat itu juga seketika turun ketika Nabi disihir. Cuma takutnya nanti Pak Putra telepon. Mantap ini. Pak Putra. Enggak, cuma takutnya kalau kamu berbohong, kalau kamu berbohong dan bukan turun saat itu juga seketika seperti yang kamu katakan, ya, apa tanggung jawabmu saya tanya? Tanggung jawab saya adalah keagamaan, kejujuran saya. Nggak bisa, kamu sudah berbohong. Kamu berbohong, itu orang berbohong harus dihukum mati, harus dihukum rajam. Karena begini apa tanggung jawabmu kalau surah An-Nas dan Al-Falaq tidak turun seketika itu juga dan turunnya 8 tahun kemudian?